Berikut materi cara perhitungan throughput pabrik kelapa sawit. Yang pertama, untuk menghitung throughput, kita ada data restan TBS pagi. Misalkan sini 211 ton. TBS terima hari ini 719 ton, maka total TBS 931 ton. Lalu kita cari lori olah, ini lori yang dituang ke thresher. Dapat dari log sheet proses, biasanya sekali tuang dilakukan pencatatan berapa lori yang dituang ke thresher. Baru malam hari kita hitung lori restan. Ini lori yang di dalam rebusan dan di luar rebusan. Kalau kita rebusannya 7 kali 4 unit, total 28. Ini lori matang, berarti yang mentah ini di loading rem ada 31 lori. Totalnya 59 lori. Baru total lori restan 59 lori. Total lori ini lori olah ditambah restan didapat 262 lori. Ini plus ini. Baru kita dapatkan berat rata-rata lori. Ini total TBS dibagi total lori. C4, C9. C4, C9. Terdapat rata-rata berat rata-rata lori 3,5 ton per lori. Maka dapat TBS olah. TBS olah ini lori olah kali berat rata-rata lori. Lori olah kali berat rata-rata lori. Baru dapat TBS restan malam. Ini total TBS dikurangi TBS olah. Dapat ini. Jadi totalnya ini 931 udah sama, oke. Baru kita start olah jam berapa? Jam 10. Stop olah jam 21.53. Jam olahnya 21. Ini dikurangi kali 24. Misalkan ini startnya jam 9.53, dapat 12 ya. Throughputnya ini TBS olah dibagi jam olah. TBS olah dibagi jam olah. Bagi 1000 ini karena dari kilo ke ton. Ton per jam. Ini rumusnya biar mudah, dari format jam ke jadi desimal kali 24. Start jam 10, stop 21.53, 11,88 jam, throughput 60,70. Ini throughput. Cara ngitung throughput pabrik biasanya dilakukan setelah stop proses, stop olah di atas jam 9.21. Berikutnya cara hitung throughput di rebusan. Jadi di rebusan ini ada waktu rebusan, misalkan di 90 menit. Yang hijau ini waktu rebusan. Baru ada sequencing. Sequencing ini ada yang salah persepsi, ada yang dianggap sequencing ini antara rebusan ini dengan di start kembali. Ini dianggap sequencing. Yang benar ini sequencing antara rebusan, misalkan ini saat 3, 2, 4, 1. Rebusan 3 start, rebusan 2 start ini 25 menit setelah rebusan nomor 3 start. Kenapa 3, 2, 4, 1? Karena kapstannya ini ada 2 line. Rebusan 3 ini di line B, rebusan 2 line A. Kembali lagi pakai kapstan line B, kapstan line A. Jadi biar kalau urut line A, kapstannya masih dipakai untuk
menaikkan lori ke tracer. Jadi ini yang sering salah persepsi. Yang benar sequencing ini antara rebusan ke rebusan berikutnya selisih 25 menit. Kita sequencing 25. Bukan antara rebusan 3 ini direbus lagi 25 menit sini. Di sini start lagi, bukan. Di sini ini waktu buka tutup rebusan cuma 10 menit. Di waktu rebusan disesuaikan dengan kondisi USP. Jika USP-nya tinggi, maka waktu rebusan perlu ditambah. Jika USP-nya sudah bagus dan oil in empty band malah lebih tinggi, waktu rebusan bisa dikurangi 82, 84, 86. Waktu rebusan semakin lama USP akan turun, namun oil loss di empty band akan naik. Waktu rebusannya makin cepat, USP-nya naik, oil loss in empty band ini turun. Jadi minyaknya ini yang terserap janjang kosong. Kalau waktu rebusannya cepat sedikit, cuma USP-nya tinggi karena berondolan kurang mudah memberondol dari janjang kosong. Selanjutnya ini throughput. Jika throughput 60 per jam, tentukan sequencingnya berapa untuk dapat throughput 60 per jam. Sequencing ini waktu antara rebusan biasa. Jadi sequencing ini antara rebusan 3 dan rebusan 2 ini start 25 menit, baru rebusan 2 ke rebusan 4 25 menit, setelah rebusan 2 ini mencapai 20 menit start. Rebusan 1 ini start saat rebusan 4 sudah 25 menit baru start. Ini sequencing. Throughput ini adalah berat dibagi waktu. Sama seperti itu, Pak. Waktunya sequencing, beratnya ini kapasitas rebusan. Jadi dalam rebusan ini ada 7 lori kali berat rata-rata lori. Jika rebusan ini masing-masing ada yang beda, ada yang 7, ada yang 2, ada yang terserah desain rebusan. Kalau ini kita anggap 7 lori dan rata-rata lorinya 3,6, throughputnya 60, berapa sequencing waktunya? Jadi kalau throughput ini berat dibagi waktu ini adalah sequencing, maka sequencing waktu sama dengan berat dibagi throughput. Waktu ke sini, throughput ke sini pembagi. Sequencing berat dibagi throughput. Jadi berat sama dengan kapasitas rebusan 7 lori kali 3,6 ton dapat 25,2 ton. Jadi sequencing sama dengan berat dibagi throughput, beratnya 25,2 ton dibagi 60 ton per jam sama dengan 4,2 jam. 42 jam sama dengan 25,2 menit. Sehingga tetapkan sequencing 25. Lalu jika sequencingnya 30 menit, berapa throughputnya? Dengan kapasitas rebusan yang sama, lori yang sama. Jadi throughput sama dengan berat dibagi waktu tetap 25 ton, ini kapasitas lorinya ini. 7 lori kali 3,6 ton dibagi 30 menit sama dengan 0,84 ton per menit. Baru dari dikali jam kali 60 dapat 50 ton per jam. Jadi sequencingnya semakin turun, semakin naik, throughputnya semakin turun. Itu untuk mendapatkan throughput yang tinggi, sequencingnya ditambahi. Cuma risikonya nanti waktu buka tutup lorinya akan semakin singkat. Berikutnya sequencing 25 menit jika rata-ratanya 3,5. Ini turun, sebelumnya 3,6 rata-rata lori. Sekarang rata-rata lorinya 3,5. Berapa throughputnya? Throughput sama dengan berat dibagi waktu. Beratnya 7 kali 3,5 kali 24 3,5 rata-rata lori dapat 24,5 ton.
sequencingnya 25 menit. Jadi throughput 24,5 ton dibagi 25 menit dapat 0,98 ton per menit sama dengan 58,8 ton per menit. Jadi rata-rata lorinya turun, throughputnya pun bertambah turun. Jadi kita biar rata-rata turun, throughputnya tidak berubah, sequencingnya harus diturunkan. Jika ini jadi 24, maka throughputnya menjadi 24,5 dibagi 24 dikali 60, 61. Di throughputnya 24. Cuma waktu buka tutup lorinya akan turun jika 24 ini 24 kali 4 dikurangi waktu rebusan. Nah, waktu buka tutupnya dari 10 menit menjadi 6 menit ya. Sequencingnya karena dia startnya di sini. Ini startnya maju di sini 24. Ini jadinya startnya nanti maju di sini ya. Perebusan maju 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit baru start sini. 6 menit ini tergantung operator sanggup tidak ini. 6 menit buka tutup pintu. Oke. Lagi jika rata-rata cuma 35 ton pada musim kemarau, rata-rata berarti TPS ringan. Berapa sequencing di set biar throughputnya 60? Throughput 60 ton per jam, beratnya itu throughput berat dibagi waktu, throughputnya 60 ton per jam. Beratnya sama dengan 7 lori kali 3,5 ton, dapat 24 ton. Waktu sequencing sama dengan sequencing sama dengan, jadi waktu sama dengan berat dibagi throughput. Beratnya 24,5 dibagi 60 dapat 0,41 jam sama dengan 24,6 menit. Karena di program rebusan tidak bisa koma-koma, dia dipilih 24 menit. Jika sequencingnya 25 menit, rata-rata lori 3,7 saat musim penghujan ini berat TPS-nya. Berapa throughputnya? Throughputnya yaitu berat dibagi waktu sama beratnya berapa? Satu rebusan itu 7 lori kali 3,75 dapat 26,25 ton per rebusan. Waktu sequencing ini waktu start atau waktu satu rebusan keluar, nanti 25 menit lagi keluar lagi satu rebusan, 25 menit keluar lagi satu rebusan. Jadi waktu mengeluarkan satu per rebusan ini 25 menit. Setiap 25 menit sekali rebusan keluar. Jadi throughputnya 26,25 dibagi 25 dapat 1,05 ton per menit, per jamnya 63 ton per jam. Nah, ini waktu buka tutup rebusannya rumusnya sequencing dikali jumlah rebusan dikurangi waktu rebusan. 25 menit dikali 4 menit dikurangi 10 menit dapat 10 menit. Nah, rumusnya sequencing kali 4, 25 kali 4 100 dikurangi 90 dapat 10 menit. Ini waktu buka tutup rebusan. Karena ini setelah start di menit 25 start, baru beler 4 start lagi di menit 25 start, rebusan 1 setelah 2 menit start, baru ini rebusan 3 kembali lagi start di menit setelah 26 start ini. Rebusan 1 udah mencapai 25 menit start rebusan 3. Jadi cuma waktunya ini buka tutup pintu 10 menit. Sequencing 25, waktu rebusan 90. Baru ini start lagi rebusan nomor 2 setelah 20 menit rebusan nomor 3. Ini sudah matang. Ini waktu buka tutup. Baru rebusan nomor 4 start setelah rebusan nomor 2 mencapai 25 menit. Start sini. Jadi waktu untuk buka tutup hanya 10 menit bagi operator. Ini kemungkinan cukup bila cepat. Kalau mau
diturunkan lagi. Kalau mau dicepatkan lagi biar throughput dapat, di start di menit 24, mungkin waktu rebusan perlu dikurangi. Jadi misalkan ini 24 menit kali 4 unit dikurangi waktu 88 menit sama dengan 96 kurangi 88, ini 8 menit. Waktu buka tutupnya 8 menit masih bisa bagi operator. Oke, demikian cara perhitungan throughput di pabrik dan throughput rebusan, sehingga semua throughput biar tercapai. Karena di rebusan ini programnya otomatis, maka perlu dipelajari throughput di rebusan. Kadang throughput di press dapat, di rebusannya tidak dapat, maka throughput pabriknya pun tidak dapat. Jadi setiap stasiun harus throughputnya mencapai, misalkan targetnya 60, semua stasiun 60, di rebusan 60, di tracer 60, di press 60, semua throughput harus 60 ton per jam. Oke, terima kasih.